Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, jumpa lagi dengan Bapak di Alwirozi Channel. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai anak-anak. Selanjutnya kita membahas yaitu di pembelajaran 4 subtema 2 tema 1 kelas 5 halaman 95 sampai 102. Tolong diperhatikan anak-anak ya. Yang pertama adalah keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim di musim dipengaruhi oleh angin musim. Yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Jadi kalau lautnya luas, penguapannya luas, memiliki curah hujan yang luas anak-anak ya, yang banyak. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi sama seperti tadi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ini diperhatikan. Ayo berlatih. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, pertanyaan-pertanyaan berikut jawablah. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Anak-anak, di sini akan Bapak coba untuk menjawabnya. Kunci jawaban tema 1 kelas 5 halaman 95 anak-anak. Ayo berlatih berdasarkan penjelasan iklim di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Jawabannya, musim penghujan berlangsung pada bulan Oktober sampai bulan April. Nomor 2, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Jawabannya, musim kemarau berlangsung pada bulan April sampai bulan September. Jadi setiap 6 bulanan. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup secara periodik. Di Indonesia terjadi 2 angin muson setiap tahun, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin akan bertiup dari daerah yang bertekanan udara maksimum ke daerah yang bertekanan udara minimum. Angin muson barat bertiup antara bulan Oktober sampai April. Diperhatikan, Oktober sampai April. Tekanan udara yang tinggi di bagian bumi utara musim dingin dan tekanan udara yang rendah di belahan bumi selatan mengakibatkan perbedaan tekanan sehingga menimbulkan tiupan angin muson barat dari Asia ke Australia yang melewati Indonesia. Hal ini menyebabkan curah hujan menjadi tinggi. Air akan melimpah, tanah menjadi subur. Di Indonesia terjadi musim hujan. Namun akhir-akhir ini musim hujan menjadi momok menakutkan di Indonesia karena akan terjadi banjir di mana-mana. Angin muson timur bertiup dari bulan April sampai bulan Oktober. Perhatikan. Terjadinya angin muson timur adalah kebalikan dari angin muson barat, yaitu disebabkan karena tekanan udara di belahan selatan lebih tinggi daripada tekanan udara di belahan utara. Ketika angin bertiup, maka Indonesia akan mengalami musim kemarau. Suplai air berkurang dan tanah menjadi sulit untuk bercocok tanam. Tolong diputar berulang-ulang video ini biar lebih memahami lagi. Anak-anak, selanjutnya di sini ada bacaan
beragamnya flora dan fauna Indonesia. Di sini bacaan bisa kalian baca di buku tematik, dan selanjutnya kalian menentukan ide pokok di setiap paragraf. Di sini ada sekitar 7 paragraf. Kita mulai dari paragraf 1 anak-anak ya. Selanjutnya kita mencoba menentukan ide pokok pada paragraf 1 yang ini anak-anak ya. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Dari bacaan ini, ide pokoknya adalah di awal paragraf ini. Ide pokoknya berada di awal paragraf sampai titik anak-anak ya. Ini bisa dipahami. Selanjutnya kita menentukan ide pokok di paragraf kedua. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan suhu udara dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun dan yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun. Anak-anak, jadi ide pokok pada paragraf kedua adalah yang ini. Kita tentukan sampai dengan titik. Ini ide pokok pada paragraf kedua. Kita lanjutkan pada paragraf ketiga. Faktor penyebab dan beragamnya flora fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik dan tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya banyak akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dan hutan di Nusa Tenggara. Kira-kira ide pokoknya yang mana anak-anak? Ide pokok pada paragraf ini adalah yang ini. Faktor penyebab flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Kita lanjutkan, yaitu paragraf selanjutnya. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan yang sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah yang curah hujan rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, kira-kira ini ide pokoknya mana? Baik, ide pokok pada paragraf ini adalah air merupakan faktor penting
yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Ini adalah anak-anak. Paragraf selanjutnya anak-anak kita cari ide pokoknya. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lainnya. Kira-kira untuk paragraf ini ide pokoknya adalah tetap semuanya berada di awal paragraf. Jadi yang ini kita tulis lagi, ini terus sampai di sini flora dan fauna di Indonesia yakni manusia. Ini adalah ide pokoknya. Paragraf selanjutnya, di sisi lain manusia juga mempengaruhi berlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup flora dan fauna. Pak, kalau ini ide pokoknya mana? Ide pokoknya tetap berada di awal paragraf. Jadi yang ini saya beri garis bawah warna merah anak-anak ya. Jadi ini paragraf yang terakhir. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Jadi di sini ide pokoknya sama, tetap berada di awal paragraf. Bisa dipahami ya. Jadi yang beri garis itu adalah ide pokok atau kalimat utama, dan selain yang setiap paragraf yang tidak saya beri garis bawah itu adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang yang menjelaskan ide pokok. Kita lanjutkan. Selanjutnya, ayo mengamati. Pahami bagian berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada Indo-Malayan, ada Indo-Australian. Ini dilihat. Meliputi kawasannya ini bisa dipahami, bisa dilihat. Karakteristiknya ini dan ini karakteristiknya anak-anak. Nah, ini selanjutnya ada peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Itu bisa dibaca di dalam buku tematik kalian. Ini kita bahas yang ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat tipe Asiatis, fauna Indonesia bagian tengah tipe Peralian, fauna Indonesia bagian timur tipe Australia. Ini bisa dipahami ya. Yang penting ini fauna bagian barat dan tengah Wallace, fauna bagian timur dan tengah Weber. Barat tengah Wallace, timur tengah Weber. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Ini saya kecilkan dulu. Ayo berlatih. Tugas kalian di sini adalah memasangkan sila pertama dengan sila kedua. Ini adalah pengamalan sila-sila Pancasila. Sila keempat, sila kelima. Di sini akan beri contoh. Jawabannya adalah sebagai berikut.
bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Saya besarkan lagi. Ayo mengamati. Kalian juga disuruh memberikan tanda centang yang menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila dan memberikan tanda X perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, Bapak beri contoh jawabannya adalah, anak-anak ini adalah contoh jawabannya: centang X, centang X, centang X. Itu baik, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran 4. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tetap rajin belajar, patuhi protokol kesehatan, selalu berdoa semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.